Masih dari Kota Ambon, Tribuners, gelombang pasang di kawasan pantai Arsalobar, pengendara motor wajib berhati-hati. Gelombang setinggi 4 meter hantam talut sepanjang pantai Arsalobar, Jalan Dr. Malaiholo, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 2 siang di lokasi, terlihat gelombang tinggi tersebut menghempas hingga ke jalan raya. Sejumlah pengendara motor pun terpaksa menunggu hingga gelombang berhenti baru melewati jalan tersebut. Bahkan mobil yang memaksa melintas pun turut terkena air laut hempasan gelombang. Seorang warga sekitar mengatakan jika gelombang ini baru terjadi sekitar 1 jam yang lalu. Lanjutnya, selain air laut yang terhempas hingga ke jalan raya, gelombang tersebut membawa serta pasir dan kerikil. Jadi pengendara roda 2 harus berhati-hati. Baik, Tribuners, kita ke berita selanjutnya dari Kabupaten Maluku Tengah. Jaga dan lestarikan alam, pemuda negeri Wai tanam 2.000 mangrove di pesisir Pantai Nang. Pemuda negeri Wai menanam anakan mangrove di kawasan Pantai Nang Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa 27 Desember 2022. Penanaman ini bertujuan untuk melestarikan mangrove yang ada di kawasan pantai. Lanjutnya, Tribuners, sebanyak 2.000 anakan mangrove didapat dari kerjasama dengan PT PLN, Unit Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Diketahui penanaman telah dilakukan sejak 22 Desember 2022 lalu, hingga saat ini sudah 1.000 anakan yang berhasil ditanam. Tio berharap pemerintah negeri Wai serta seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat dalam aktivitas menanam tersebut agar target 2.000 anakan dapat dicapai akhir tahun ini. Seperti yang diketahui, mangrove berperan sebagai tembok alam yang menahan gelombang air laut penyebab abrasi. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 10 pagi, terlihat puluhan pemuda-pemudi sementara melakukan penanaman mangrove. Penanaman dilakukan pada pagi hari saat air laut sedang surut dengan jarak setiap anakan 1 meter. Tanah digali dengan diameter 10-15 cm dan kedalaman sekitar 20 cm. Kemudian, anakan dilepas dari plastik polybag baru ditanam. Penanaman dimulai sejak pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang, Tribuners. Lalu akan dilanjutkan pada 28 Desember 2022 nanti.
Kita ke berita terakhir Tribuners dari Kabupaten Seram bagian Barat. 2 hari usai Natal, kantor DPRD SBB masih tak berpenghuni. 2 hari pasca perayaan Natal 25 Desember, kantor DPRD Seram bagian Barat atau SBB sepi tanpa satupun wakil rakyat. Pantauan tribun6.com, tak ada aktivitas apapun. Hanya sejumlah pegawai pun dan staf sekretariat yang terlihat duduk dan bercengkrama di antara mereka. Serupa di area parkiran, tidak ada satupun kendaraan milik anggota Dewan yang terparkir, padahal jumlah mereka mencapai 30 orang. Seorang staf sekretariat Dewan yang enggan menyebut namanya mengaku tidak mengetahui pasti keberadaan para anggota DPRD. Dia memperkirakan Rabu 28 Desember 2022 besok, wakil rakyat mulai berkantor. Disinggung soal waktu libur, dirinya menegaskan libur telah selesai. Selain anggota sekretaris Dewan atau Sekwan juga belum sempat ke sini karena masih sementara sibuk di luar. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 27 Desember 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.